Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang stock split, stock repurchase, and reserve split and right issue. Kemudian kita ke pengertian stock split. Stock split atau pemecahan saham juga diartikan sebagai tindakan memecah nilai nominal saham menjadi pecahan yang lebih kecil dan jumlah lembar saham yang beredar menjadi banyak sesuai dengan faktor pemecahan atau split factor. Jika sebelum pemecahan saham harga saham di pasar Rp1.000 per lembar, maka setelah adanya pemecahan saham harga saham baru yang berlaku di pasar menjadi Rp500 per lembar. Stock split biasanya dilakukan pada saat harga saham dinilai terlalu tinggi sehingga akan mengurangi kemampuan investor untuk membelinya. Dengan demikian, sebenarnya stock split ini tidak menambah nilai dari perusahaan, atau dengan kata lain stock split tidak mempunyai nilai ekonomis. Kemudian jenis-jenisnya. Jenis-jenis stock split di sini ada dua. Yang pertama stock split up dan stock split down. Stock split up adalah penurunan nilai nominal per lembar saham yang mengakibatkan bertambahnya jumlah saham yang beredar. Misalnya stock split dengan faktor pemecahan 2:1, 3:1, dan 4:1. Stock split dengan pemecahan 2:1 maksudnya adalah 2 lembar saham baru atau lembar setelah stock split ditukar dengan 1 lembar saham lama atau lembar sebelum stock split. Kemudian stock split down adalah peningkatan nilai nominal per lembar saham dengan mengurangi jumlah saham yang beredar. Misalnya pemecahan turun dengan faktor pemecahan 1:2, 1:3, 1:4. Stock split dengan faktor pemecahan 1:2 maksudnya adalah 1 lembar saham baru lembar setelah stock split dan ditukar dengan 2 lembar saham lama atau lembar sebelum stock split. Stock split, mekanisme dan informasi stock split akan diberitahukan oleh Dewan Direksi berdasarkan dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Sebagai contoh misalnya nilai nominal saham yang semula sebesar Rp500 per lembar menjadi Rp250. Jika dalam rapat umum pemegang saham memutuskan adanya perubahan anggaran dasar, keputusan tersebut dibuat dan di hadapan notaris yang ditunjuk oleh Dewan Direksi. Sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS mengenai persetujuan untuk melakukan konversi sahamnya menjadi catatan elektronik atau tanpa warkat dalam rekening efek perusahaan efek atau bank kustodian, di mana pemegang saham membuka rekening efeknya atau konversi saham dan pemecahan nilai nominal saham dari Rp500 per saham menjadi sebesar Rp250 per saham. Dewan Direksi akan memberitahukan tata cara konversi saham dan pemecahan nilai nominal saham. Selanjutnya adalah stock repurchase. Pengertian dari stock repurchase atau pembelian kembali saham perusahaan adalah suatu kegiatan di mana perusahaan melakukan pembelian kembali atas saham mereka yang telah beredar di pasar bursa yang telah dimiliki oleh para pemegang saham. Stock repurchase ini merupakan salah satu cara yang dilakukan perusahaan untuk mendistribusikan cash flow yang dimiliki perusahaan kepada para pemegang sahamnya selain dalam bentuk dividen. Pada saat membeli kembali sahamnya, biasanya perusahaan akan membelinya pada harga di atas harga pasar. Kelebihan atas harga pasar inilah yang menjadi keuntungan bagi para pemegang saham yang dikenal dengan istilah capital gain. Kemudian alasan perusahaan melakukan stock repurchase adalah yang pertama, dividen substitution hypothesis. Karena pajak yang dikenakan untuk stock repurchase atau pajak capital gain lebih rendah daripada pajak yang
dikenakan untuk dividen, maka stock repurchase menjadi alternatif yang lebih baik dibandingkan dengan dividen dalam mendistribusikan cash flow kepada para pemegang saham. Yang selanjutnya adalah leverage hypothesis. Kegiatan stock repurchase dapat meningkatkan financial leverage pada saat perusahaan membagi kelebihan jumlah kapitalnya. Dalam hal ini, melakukan stock repurchase, maka nilai ekuitas perusahaan akan menurun sehingga debit ratio perusahaan akan meningkat. Kemudian, Raisu hipotesis. Stock repurchase dilakukan perusahaan untuk menyediakan sejumlah saham sebagai keperluan program pensiun, bonus, stock option, atau bentuk stock ratio lainnya. Kemudian informasi signaling hipotesis. Kebanyakan perusahaan melakukan stock repurchase adalah untuk memberikan informasi atau sinyal positif kepada para pemegang saham mengenai kondisi perusahaan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian reserve stock split yang merupakan salah satu jenis dari akri korporasi. Reserve stock split ini hanya meningkatkan nilai nominalnya, di mana nilai nominal yang berubah tersebut hanya menyebabkan penurunan jumlah lembar saham dan tidak mengubah jumlah modalnya. Faveas mengatakan bahwa reserve stock split jika diartikan secara mendasar adalah paper transaction. Reserve stock split ini tidak menyebabkan aliran kas dari perusahaan secara langsung dan tidak mengubah aliran pemikiran para pemegang saham secara proporsional. Reserve stock split ini merupakan keputusan yang sangat penting bagi sebuah perusahaan sehingga memerlukan pemikiran yang sangat matang untuk menjalankannya. Reserve stock split ini baru bisa dilakukan oleh perusahaan apabila usulan untuk melakukan reserve stock split ini sudah disetujui oleh para bursa efek Indonesia. Aksi reserve stock split ini adalah aksi penggabungan beberapa lembar saham yang menjadi satu lembar saham sehingga saham yang beredar menjadi lebih sedikit dan harga pasar pada sahamnya menjadi lebih tinggi. Reserve stock split ini merupakan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan terbuka yang harga sahamnya lebih rendah daripada harga saham yang ditargetkan. Dengan reserve stock split ini, perusahaan mencoba untuk meningkatkan harga pada tingkat tertentu. Harapannya dengan melakukan reserve stock split ini, maka harga saham berada pada kisaran optimal trading range. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jing menjelaskan mengenai hal-hal yang menjadi alasan utama perusahaan melakukan reserve stock split, yakni reserve stock split ini dapat mengurangi biaya transaksi karena jumlah lembar saham yang beredar akan berkurang. Dan selanjutnya dapat memperbaiki fleksibilitas harga saham yang baru ketika dibutuhkan, lalu dapat meningkatkan laba perusahaan di mata investor, dan dapat memulihkan harga saham pada tingkat yang semakin optimal dan menjadi lebih menarik untuk diperdagangkan. Yang selanjutnya adalah right issue. Right issue merupakan kebijakan yang telah diambil oleh emiten untuk menghemat biaya emisi serta untuk menambah jumlah saham yang beredar, sehingga dengan adanya right issue kapitalisasi saham pasar akan dapat meningkat dalam persentase yang lebih kecil daripada persentase jumlah lembar saham yang beredar. Right issue merupakan produk turunan derivatif dari saham. Ada beberapa hal penting yang berkaitan dengan right issue, diantaranya come date adalah tanggal terakhir seorang investor dapat meregistrasi sahamnya untuk mendapatkan corporate action. Selanjutnya ex date adalah tanggal di mana investor sudah tidak mempunyai hak akan satu corporation action tersebut. Yang selanjutnya DPS date adalah tanggal di mana daftar pemegang saham berhak akan suatu corporate action. Yang selanjutnya tanggal pelaksanaan dan akhir right issue, tanggal periode right issue tersebut dicabut di bursa dan kapan berakhirnya. Lalu allotment date adalah tanggal menentukan jatah investor yang mendapatkan right issue dan berada dalam saham baru akibat right issue. Yang terakhir, listing date adalah tanggal di mana penambahan saham right issue tersebut didaftarkan di bursa efek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati. Di sini saya dari kelompok 6 akan sedikit memaparkan tentang hubungan stock split dengan kinerja keuangan. Kinerja keuangan itu sendiri merupakan salah satu faktor yang dapat dilihat oleh calon investor sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi.
Oleh karena itu, mereka membutuhkan laporan perusahaan yang bertujuan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan serta dapat mengidentifikasi kecenderungan dan pertumbuhan yang mungkin terjadi. Dengan demikian, berdasarkan signaling teori menyatakan kinerja keuangan merupakan sebagai faktor motivasi untuk perusahaan dalam melakukan keputusan stock split, sehingga berguna untuk menarik perhatian para investor dengan cara dapat memberikan sinyal hal yang positif bahwa stock split dapat memberikan informasi kepada investor yang mengenai prospek perusahaan di masa yang akan datang. Dengan demikian, maka para investor menganggap bahwa stock split akan dapat mempengaruhi tingkat keuntungan, sehingga suatu perusahaan berharap dengan adanya kondisi tersebut akan menarik investor berpartisipasi dalam perdagangan. Dengan adanya tingkat keuntungan yang tinggi, maka perusahaan akan mampu memberikan earning per share yang tinggi pada tiap lembar saham kepada investor. Selanjutnya yaitu mengenai hubungan kinerja keuangan dengan stock reforecast. Untuk mengetahui tingkat perkembangan kinerja keuangan pada perusahaan yang melakukan stock reforecast mempunyai beberapa pengaruh. Yang pertama, pengaruh free cash flow terhadap stock reforecast. Menurut Witt et al. Mengungkapkan bahwa semakin besar arus kas suatu perusahaan, maka akan semakin sehat perusahaan tersebut karena memiliki kas yang telah tersedia untuk pertumbuhan pembayaran hutang dan dividen. Sebaliknya, semakin kecil nilai arus kas bebas yang dimiliki perusahaan, maka perusahaan tersebut bisa dikategorikan sebagai tidak sehat. Maka perusahaan yang sehat tentu akan menyebabkan suatu perusahaan untuk melakukan stock reforecast karena tersedianya kas yang lebih. Tetapi begitupun sebaliknya, jika suatu perusahaan yang tidak sehat, maka tidak dapat melakukan stock reforecast karena terkendala dengan arus kas yang tidak cukup. Kedua yaitu pengaruh leverage terhadap stock reforecast. Menurut Hanafi dan Abdul, leverage adalah penggunaan aset sumber dana oleh suatu perusahaan yang memiliki beban tetap dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan untuk pemegang saham. Leverage juga dapat digunakan untuk mengetahui beberapa banyak dana perusahaan yang dibiayai oleh utang. Dengan pembelian kembali dapat digunakan untuk mendistribusikan kelebihan dana pada pemegang saham. Selanjutnya yaitu yang ketiga, pengaruh price earning ratio terhadap stock reforecast. Price earning ratio adalah perbandingan antara harga dengan earning per share yang digunakan oleh investor untuk melihat kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Dengan melakukan reforecast akan memungkinkan perusahaan untuk menjaga harga saham agar tidak jatuh, sehingga nilai jual saham menjadi terkoreksi positif. Oleh karena itu, suatu perusahaan perlu melakukan stock reforecast sehingga harga saham pada suatu perusahaan akan menjadi stabil. Price earning ratio juga dapat disebut dengan pendekatan earning multiplier yang menunjukkan bahwa rasio harga pasar saham tetap. Rasio menunjukkan bahwa seberapa besar investor menilai harga saham terhadap kelipatan laba. Yang terakhir yaitu pengaruh dividen terhadap stock reforecast. Menurut yaitu pengaruh dividen terhadap stock reforecast. Menurut Brennan dan Takhor menyatakan bahwa dividen adalah cara yang disukai untuk pendistribusian dalam jumlah yang kecil, sedangkan stock reforecast untuk pendistribusian dalam jumlah yang besar. Jika tarif efektif pajak penghasilan perorangan tidak terlalu tinggi, maka pemegang saham dengan kepemilikan rendah akan lebih menyukai dividen, sedangkan pemegang saham dengan kepemilikan besar dengan tarif pajak yang rendah maka akan lebih menyukai stock reforecast.
Selanjutnya adalah hubungan kinerja keuangan dengan reverse stock split. Yang pertama, memulihkan harga saham dan menarik investor. Perusahaannya melakukan reverse stock split untuk memulihkan harga saham pada tingkat optimal sehingga investor tertarik untuk melakukan perdagangan. Dan selanjutnya adalah mendapatkan posisi aman pada pasar modal. Reverse stock split dilakukan sebagai upaya penyelamatan agar harga saham tidak terlalu rendah sehingga mendapat posisi aman pada bursa efek. Dan selanjutnya, mengurangi jumlah pemegang saham. Dengan mengurangi jumlah pemegang saham, perusahaan dapat lebih mudah mengatur para pemegang saham. Selanjutnya adalah hubungan kinerja keuangan dengan right issue. Pelaksanaan right issue akan mempengaruhi profitabilitas pada perusahaan. Hal tersebut terjadi karena dengan adanya tambahan dana dari right issue akan merubah proporsi hutang dan modal pada perusahaan, sehingga akan terjadi perubahan pada posisi modal perusahaan. Jumlah hutang yang besar akan menjadikan perusahaan membayar beban hutang berupa bunga yang besar yang akan memberikan pengaruh terhadap menurunnya keuntungan perusahaan. Sehingga dengan tambahan dana dari right issue diharapkan akan mampu memperbaiki struktur modal dan meningkatkan profitabilitas perusahaan.